Iya. Itu lumayan titik terendah aku masa-masa sekolah. Oke. Karena waktu itu aku sempet, kena mental kali ya bisa dibilang ya. Karena waktu itu sempat momen dimana aku gak keluar kamar lah, gak sadar diri. Iya. Bahkan gak mau masuk sekolah berhari-hari, sampai kayak gitu sih. Karena takut ya? Welcome back to podcastnya Alvin. Kembali lagi di minggu ini bareng podcastnya Alvin. Dan kali ini, di episode ini kedatangan seorang penyanyi cantik jebolan X Factor Indonesia. Dia juga pernah mengikuti ajang The Voice Kids Indonesia juga. Dan masuk jadi semifinal Asia's Got Talent. Udah 3 nih, nanti kita bakal bahas pastinya. Penasaran siapa? Langsung aja kita panggil, ini dia Kezia Kathleen. Halo, apa kabar? Baik. Silakan duduk. Udah lama ya gak ketemu ya? Udah Baru lama ketemu nggak? sih Baru ketemu sebenarnya sekarang, kita. bener. Dan akhirnya main ke podcastnya Alvin Iya, nih. seneng banget, terima kasih ya. Pasti udah dong, diundang. apa kabar nih Kezia? Baik dong, walaupun gak baik harus baik gak sih? Iya, tapi apakah nggak baik? Oh baik. Oh baik. Lagi bahagia. Lagi bahagia, ya. Berarti kesibukannya belakangan ini apa aja nih? Aku sih sebenarnya, aku baru selesai kuliah. Jadi Baru kemarin selesai kuliah? baru minggu lalu, 2 minggu lalu aku baru lulus sidang. Wah, boleh dong tepuk tangan Sudah buat Kezia. lulus saya. Alhamdulillah. Terus apa lagi nih? Baru lulus, berarti sekarang fokus ke karir gitu ya? Yes dong, karena kemarin kan masih kebagi 2 ya. Walaupun ya memang dari dulu aku selalu bagi 2 gitu ya. Maksudnya tetap karir ada. Ya. Terus maksudnya di pelajaran juga masih jalan gitu. Maksudnya kayak di kuliah juga masih jalan. Tapi karena ini satu sudah selesai, jadi harus lebih fokus lagi di karir sih. Benar. Sekarang udah bener fully terjun ke karir banget nih sekarang. Benar. Dan aku sempat dengar ini kamu tuh pernah magang di radio juga. Benar. Kok kamu tahu, kamu cenayang ya? Aku cenayang, aku bisa membaca pikiran. Coba baca lagi. Separah. Ya kamu sempat magang di radio. Benar. Itu berapa lama Kezia? 6 bulan. Jadi itu sebenarnya program kuliahku. Oh gitu. Cuma ya karena aku udah kepikiran, karena kayak udah tahu pasti ada program magang gitu kan. Terus kayaknya emang aku mau carinya di radio, karena dari dulu aku sangat penasaran sama dunia radio. Aku suka banget soalnya. Gitu. Suka yapping. Suka Walaupun yapping. introvert tetap suka yapping. Kita sama, kita introvert juga. Bohong ini. Tuh, kan gue selalu dibilang bohong deh kalau gue ngomong introvert sih marah. Gitu, tapi apa nih yang kamu akhirnya pelajari dari selama magang di dunia radio? Banyak sih, karena aku bener-bener di sana tuh kan kayak ngerjain event ya. Yang selama ini saya cuma nyanyi doang, yang Musik disiapin gitu ya. orang, maksudnya kayak kalau manggung pun yang kayak diurusin orang ya istilahnya. Terus ini aku terjun, aku sekarang ngurusin orang. Bahkan aku ketemu teman-temanku yang kayak, lah kok lu bawain makanan gue gitu. Iya, jadinya Tiba-tiba loh, kan. biasanya satu panggung iya, gitu. makanya, tapi seru juga kayak aku anaknya kan penasaran. Jadi kayak wah, akhirnya aku tahu nih ternyata backstage-nya tuh gimana, ngurus-ngurusinnya, persiapannya gimana. Gimana ngobrol sama orang brand, gimana ngebangun konten semuanya. Jadi kayak itu ke bawah sih buat karir aku yang sekarang. Jadi kayak udah lebih maju lagi nih berpikirnya kalau misalkan buat bikin konten semuanya gitu. Tapi Kerasa kepikiran buat jadi kan selama kamu magang kamu megang di bidang bisnisnya lah ya. Bertemu dengan brand dan segala macam. Kepikiran jadi penyiar radio nggak? Ada nggak? Jujur, kepikiran. Oh gitu. Pengen sumpah. Karena kan kayak menurut aku cocok aja untuk anak introvert yang suka yapping ini gitu. Kan kayak ngomong sendiri gitu kan. Kita sering ngomong sendiri gak sih? Sering, apalagi kayak di kamar Iya, sendirian di kamar terus gitu. ngomong Itu sendiri. kok talk show? Tiba-tiba podcast juga parah. Makanya aku pengen banget jadi penyiar radio. Itu kayak salah satu dream aku juga sih yang belum tercapai. Siapa tahu ya nanti ya. Mungkin Gen FM cari. Tolong Gen FM. Dari anak magang jadi penyiar dong. Ya enggak sih? Menarik banget nih. Tapi yang pastinya kenal Kezia Kathleen gitu ya. Di bidang musiknya gitu ya. Dengan lagu-lagunya yang sempat viral juga. Aku masih memikirkanmu. Oh, makasih. Oh iya, aku masih memikirkanmu. Itu salah satu lagu dari Kezia yang sempat viral juga. Bahkan yang nge-stream tuh banyak banget. Di Spotify tuh udah 52 juta. Betul. Bener ya? 52 juta. Nah, tapi sebelum kita ngebahas, boleh dong nyanyiin sedikit aja lagu Aku Masih Memikirkanmu. Ini mah klasik-klasik orang emang suruh nyanyi. Nyanyi dong, kasih tahu dong. Oke. Dan ku bertemu dia, temaniku sepanjang waktu, sembuhkan lukaku. Mungkinkah
Ku akan bahagia, apakah dia kan sama sepertiku, bisa membuatmu bahagia. Banyak hal yang ingin ku dengar. Dah, sisanya tolong di streaming ya teman-teman. Di streaming juga Di jangan streaming. lupa. Betul. 52 juta listeners di Spotify, terus juga di YouTube-nya music videonya tuh 27 juta views. Betul. How does it feel? Kamu ngerasanya ketika pada saat lagu itu benar-benar viral, meledak gitu di mana-mana, orang-orang pakai soundnya di TikTok dan segala. Perasaan kamu kayak gimana sih waktu itu? Jujur kaget, karena sebenarnya itu tuh nggak ada di pikiranku sama sekali gitu. Karena waktu itu ini adalah project pertamaku, yang ini tuh pilot project by the way sama label China. Jadi ini adalah lagu dimana udah ada lagu bahasa Mandarinnya, dan dari pihak China-nya itu kontakin aku kebetulan buat nyanyiin aku dalam bahasa Indonesia, dan itu adalah project pertama mereka. Oh gitu, jadi jujur, sama-sama pertama nih? Iya, jadi jujur aja aku tuh nggak kepikiran sejauh itu gitu. Tapi ya mungkin ya memang udah waktunya kemarin ya. Jadi bener-bener itu naik itu dalam waktu 1 minggu Kak. Jadi aku rilis dan 1 minggu tiba-tiba udah 1,3 juta deh kalau nggak salah waktu itu di YouTube. Waktu itu langsung 1,3 juta dan itu yang sadar bukan aku. Siapa? Jadi waktu itu teman-teman aku yang sadar kayak, kok lagu lu naik gitu. Aku kan gak terlalu perhatiin ya, karena jujur aku gak terlalu yang kayak ini banget waktu itu. Berarti numbers banget enggak ya? Iya, karena kan kayak aduh kayaknya masih sulit gitu. Tiba-tiba udah naik, terus kayak trafficnya tuh cepet banget gitu. Di TikTok juga banyak yang pakai. Tiba-tiba udah ada versi JJ-nya udah di dance-dancein kan selalu. Terus ada yang dibikin kayak sama kucing, sama apa, jadi wah itu seneng banget sih jujur. Dan aku ada di momen dimana aku lagi makan, lagu aku diputar. Itu udah peak tuh. Itu agak aneh sih. Jujur janggal. Iya, jujur janggal. Ketika kita lagi di restoran, lagi makan, lagu siapa nih? Kayak kenal suaranya gitu ya. Itu udah peak tuh. Tapi ya seneng sih, maksudnya kayak bisa dapat kesempatan itu, dan dari situ pun akhirnya ya jalanku lebih terbuka lagi. Makanya kayak bersyukur dan senang. Dan itu membawa aku sampai sekarang sih. Wah, tapi apa yang berubah nih setelah lagu itu meledak gitu ya, kamu dikenal di mana-mana, banyak orang yang cinta sama karya kamu, apa nih yang berubah dari kehidupan Kezia Kathleen sendiri? Yang berubah ya mungkin harus lebih, bukan pressure sih ya, mungkin ada pressure ya jujur. Ngerti? Karena lagunya maksudnya 1 udah naik kan, jadi kayak aduh lagu selanjutnya bisa gak ya, kan kita kan pasti punya target harus lebih dari yang itu kan, biar ya harus tetap grow terus karirnya ya. Jadi lebih yang berubah ya aku setiap hari mode survival gitu. Mode-nya karena nih karena spiking. iya kan setiap hari ada musisi baru, setiap hari ada yang ngeluarin lagu baru, bahkan yang lebih muda banyak. Iya benar. Iya kan, yang lebih Regenerasi muda. terus soalnya Iya, kan? makanya ya itu sih, kayak setiap hari aku terasa di challenge aja gitu. Tapi ya jadi lebih kuat juga sih mental ya. Benar. Setiap hari terpas sana sini gitu kan. Tapi ya udah ini aku jadi kayak gini sekarang. Karena kadang orang tuh suka nggak sadar ya, maksudnya ngelihat dari luar, oh lagunya viral, streamsnya banyak banget, wah sukses nih apa segala macam. Tapi di balik itu semua kan akhirnya ada pressure yang besar juga. Ketika kita lagu kita satu dikenal banyak orang, gimana caranya kita bisa mempertahankan momentum ini di karya selanjutnya gitu kan. Dan itu kan nggak mudah, itu nggak sekedar cuma kayak oh ya gue udah dapat momentumnya, ya udah gampang aja untuk gue. Sebenarnya malah sebaliknya susah banget buat benar-benar mempertahankan momentum, itu susah banget gitu. Nah Kezia pasti juga ngerasain, tapi aku penasaran kamu berarti mulai suka nyanyi itu kapan? Udah dari kecil berarti kan ya? Nah sebenarnya kalau awal-awal ini lucu sih, sebenarnya aku udah banyak menceritakan di mana-mana, cuma nggak apa-apa buat kamu aku ulang. Boleh dong. Buat kamu aku diulang buat aku dong. Buat kamu aku ulang. Jadi sebenarnya awalnya itu aku tuh nggak nyanyi Kak. Dulu tuh aku malah modern dance. Oh kamu malah fokusnya di dance? Iya, dulu tuh aku sering ikut-ikut lomba. Jadi ini tuh SD waktu itu. Waktu umur 8 tahun itu aku awalnya dance dan yang biasa antar sekolah gitu. Nah waktu itu kebetulan ada lomba nyanyinya.
Oke. Dan yang suruh aku ikut lomba nyanyi itu bukan guru musik, guru agama aku. Guru Karena dia agama, bener. random ya, Iya kayak iya iya. tiba-tiba dia bilang kayak aku punya potensi di nyanyi. Mhm. Terus akhirnya aku nyanyi, aku ikut lomba, mami papi aku tidak tahu. Jadi mereka tahu di hari H aku tiba-tiba nyanyi di Oh atas panggung. gitu? Ini anak ngapain? Terus kayak anehnya juga tiba-tiba Mhm. juara 1 di situ. Wah emang berarti udah gift. Aneh sih, aku juga kayak, lah juara 1 juga aku ya. Ya ampun. Cuma ya udah, akhirnya dari situ juga mama papa juga Mhm. sadar kan aku punya potensi di situ, dan aku juga sadar, oh ternyata aku happy juga ya di Iya. nyanyi gitu, kayak emang jiwanya mungkin ya. Bener. Jadi kayak ya udah dari situ akhirnya dilanjutin, terus belum les vokal. Jadi kayak masih itu masih otodidak masih tuh? otodidak, terus ya udah ikut-ikut lomba antar sekolah, terus akhirnya pas ada The Voice Kids waktu itu, Mhm. beraniin diri buat ikut, iseng kayak ya udah deh ikut aja deh Oh berarti ini coba. kemauan kamu dong ya, bukan maksudnya Nggak biasanya kan ada ada push aja orang yang tua gitu ya maksudnya ya? di-push orang tua gitu. Enggak, Ini jadi emang kayak tahu ada The Voice Kids, Heeh. terus kayak mereka nanya juga mau ikut apa enggak, terus Iya. kayak ya mau ikut lah, mau tahu siapa yang nggak mau. Kayak itu Bener. kayak ikut-ikutan kayak gitu tuh impian musisi-musisi juga nggak sih Iya. awal-awal berkarir gitu Mhm. kan, sebelum masuk ke bener-bener di dapur rekaman Iya, kan, industri musik industri gitu ya. musik bener. Mhm. Makanya kayak ya udah aku ikut The Voice Kids, terus di 2019 beraniin diri juga ikut X Factor. Oke. Sorry, bukan X Factor, kebanyakan. Kebanyakan. Dia banyak ikut salah. audisi-audisi memang, ajang Bukan, pencarian bakat. 2019 itu aku memberanikan diri juga Asia's Got Talent dulu. Oh Asia's Got Talent dulu, jadi Bener. The Voice Kids The Voice Kids 2017. 2017. Terus di 2019 aku beraniin diri ikut Asia's Got Talent. Asia's Got Talent. Di Malaysia bener ya? Benar, tapi audisinya di Jakarta dulu. Oh gitu. Audisi, terus itu juga, oh ini fun fact-nya, Mhm. pas Asia's Got Talent juga semua berawal dari iseng. Heeh. Karena aku ikut audisinya dan tahu audisinya itu adalah H-1 aku audisi. Oh gitu. Terus? Iya, jadi kayak malamnya aku baru tahu ada Mhm. audisi, dan akhirnya aku audisi. Nggak ada kepikiran untuk kepilih, karena Iya. kan masanya Asia's, jadi lawannya bukan Indonesia doang. Dan Berbagai negara gitu ya. dan waktu audisi di Indonesia pun itu banyak banget yang ikut, dan kalau Asia's Got Talent itu bukan penyanyi doang kan, Mhm. kayak ada dance juga, ada pokoknya semua bakat deh, sampai Bener. ada pesulap dan lain-lain. Ya. Makanya aku nggak kepikiran bakal masuk, cuma ya puji Tuhan ya waktu itu di sana ya sampai semifinal juga, Wah, sampai ke keren. Malaysia. Iya. Dan di sana juga ketemu teman-teman baru juga, asik juga sih. Terus ya udah akhirnya melanjutkan dan terakhir di 2022 itu terakhir aku ikut X Factor. Oh Jadi itu kayak terakhir tuh ikut-ikut X ajang, Factor. iya Mhm. bener. Jadi aku ikut X Factor di tahun 2022 dan ya ketemu teman-teman juga sih. Nah setelah itu baru aku berkarir. Oh baru terjun sepenuhnya di industri musik. Bener. Sebenarnya aku kalau masuk bener-bener industri musik tuh Heeh. udah dari 2020. Oke. Jadi 2020 itu aku udah keluarin single pertamaku tuh di 2020, sempat masuk label juga Iya. gitu. Terus tapi aku tetap mau coba ikut-ikut ajang karena aku ngerasa kayak aku kayak masih butuh experience juga di situ. Akhirnya aku tetap ikut, dan ya itu yang terakhir di 2022. Dan setelah itu aku gak lama keluarin lagu tuh yang Aku Masih Memikirkanmu, langsung meledak di situ. Iya. Gitu. Oh gitu. Tapi kamu ingat nggak ketika pas kamu di Asia's Got Talent nyanyi lagu apa? Asia's Got Talent. Nah, aku tuh waktu itu duo. Jadi duo. Iya, Oke. jadi aku tuh memang punya temen duo dari kecil, kita sering kayak partneran duo di mana-mana. Iya. Dan karena waktu itu nyari yang unik, karena kan kalau kayak penyanyi solo udah banyak kan. Jadi kita mencari yang berbeda. Kira duet solo waktu itu masih kecil juga, jadi duet anak kecil solo gitu. Duet anak kecil solo. Anak kecil kontradiktif gimana? Gak apa-apa. Duet anak kecil gitu kan maksudnya. Terus klasik kita. Oh musiknya klasik. Jadi Oh, bukan gitu. pop. Jadi waktu itu kita yang kayak gitu. Iya, seriosa. Iya, seriosa gitu. Jadi kayak memang nyari beda, dan di situ. Ya mungkin itu yang jadi penilaian plus juga buat Ya. kita. Akhirnya kita sampai semifinal gitu. Wah keren sih. Waktu itu nyanyi lagu Latin ya, kalau nggak salah, aku lupa. Oh masih Lupa. ingat cuma nggak? Lupa. Oh lupa ya? Kan barusan ngomong lupa. Oh iya benar ya, tapi kan siapa tahu masih agak ingat-ingat dikit-dikit nggak apa-apa. Lupa. Oh gitu, nyanyi lagu Latin. Mm-mm. Wah gokil, 3 ajang pencarian bakat. Boleh dong tepuk tangan gokil. Terima kasih. Kan, tapi kapok nggak? Karena nggak tahu ya, maksudnya berarti kamu tuh lumayan kompetitif karena suka ikut kompetisi ya? Lumayan deh kayaknya. Dan itu kayak agak lumayan kebawa ke daily life aku gitu. Maksudnya kayak gitu.
kayak misalkan aku ngerjain sesuatu Mhm. atau apa lumayan kompetitif, aku sebenarnya nggak niat kayak gitu. Iya. Kayak misalkan kayak di kuliah juga gitu ya, Mhm. aku kan juga sebenarnya ya udahlah kuliah berjalan sama berkarir Iya. kan. Tapi secara aku nggak sadar kadang aku ngejar nilai. Oke, iya iya. Tapi padahal nggak mau gitu, Mhm. tapi kayak secara gak sadar, lah kok aku ngejar nilai kayak aku harus dapat segini, segini Iya. harus dapat A atau Udah apa gitu. A nih, tapi bukan Iya. berarti kamu kayak dari awal emang fokusnya ke nilai. Enggak. Ngerti ngerti? Ngerti gak sih itu kayak Iya. terjadi secara natural Heeh. karena mungkin kebiasaan Iya. sih. Oh Iya. gitu, jadinya kebawa ke daily Kebawa life-nya gitu ya. lumayan. Dan kamu kan masih muda juga gitu dan selain musisi ya gitu, terus juga baru lulus dari kampus ya. Iya. Apalagi nih yang Kezia Kathleen lakuin selain itu? Karena aku dengar kamu juga worship leader, bener ya? Oh wow, kamu cenayang bener. Aku itu psychic, bener deh. Aku tuh Gila sih. bisa melihat di air. Air parah. Iya, jadi Bener ya? aku juga pelayanan juga kebetulan gitu. karena baik lagi aku ngerasa bahwa semua yang aku dapetin ini kan dari Tuhan juga. Bener. Jadi Kembali ke aku Tuhan. kembalikan juga buat Tuhan gitu Oh, sebagai iya. pelayanan juga. Jadi aku worship leader juga di situ. Jadi aku pakai talentaku di nyanyi juga di gereja Iya. gitu. Sekarang lagi aktif sih, lumayan aktif. Iya. Ini menarik banget ya. Maksudnya apa ya? Nggak cuma ya untuk industri aja, nggak cuma untuk show business aja, tapi juga kembali juga ke Tuhan Betul, gitu ya. itu Tetap menyembah untuk harus, Tuhan. harus. Ah, bagus. Nah, tapi kalau boleh tahu kira-kira musisi favorit kamu siapa sih? Atau Sampai mungkin yang sekarang. menginspirasi kamu untuk bermusik? Dari dulu sampai sekarang aku suka banget Yura Yunita sih. Oh, Teh Yura ya. Teh Yura itu kayak dari kecil emang itu yang menjadi musisi yang aku pandang banget gitu. Karena dari segi musiknya, Iya. dari segi lirik-lirik lagunya, genre bener. lagunya, Iya. bahkan dia body language aku lagi manggung ya, gimana. Terus kayak dia kan juga ngedirect semuanya kan, tipikalnya. Dan aku juga kemarin sempat nonton konsernya kan, aku Oh bener-bener iya? amazed banget yang kayak wah bagus banget sih, dan itu bener-bener sangat menginspirasi aku karena aku pengen punya karya yang bener-bener bukan cuma misalkan ngebahas tentang cintanya ke cowok doang atau ke pasangan doang, tapi kalau kayak Yura Yunita, Teh Yura itu bener-bener yang dia buat semuanya kan, ada yang Iya. ngebahas kayak tentang wanita, ada yang tentang insecure, semuanya itu yang kayak menurut aku itu bagus banget dan jadi inspirasi sih buat aku. Wah, tapi berarti kedepannya kamu mungkin juga akan explore ke tema-tema itu ya? Benar, dan Teh Yura juga kan bukan yang nyanyi galau juga ya. Dan kebetulan karena aku anaknya dari dulu suka musikal. Iya. Aku suka nyanyi sambil nari, sambil acting, dan Teh Yura juga ada arah kesananya kan Benar, lagu-lagunya dan iya. konser-konsernya kemarin. Jadi kayak ya memang udah pas banget gitu kenapa aku suka sama Teh Yura. Ada gitu. aspek teatrikalnya gitu Bener, ya? bener. Kamu berarti tertarik sama teater musikal? Suka banget, dan dari dulu awal-awal tuh aku di situ. Oh, awalnya dari situ. Dan aku awal belajar nyanyi tuh ya memang awalnya klasik kan. Itu kayak basicnya selalu di klasik. Terus aku sukanya ke Disney. Oh, menarik. Ke ya. Disney, ke Broadway. Jadi kebentuknya awalnya di situ. Terus akhirnya baru ke pop. Makanya dulu aku lumayan sering ikut musikal juga. Iya. Jadi kayak dari musikal-musikal kecil, pernah aku teater Batak. Teater Batak? Batak. Oh, Pernah aku teater Batak. Terus waktu itu pernah juga teater yang paling gede tuh Katulistiwa ada. oke. Dan di situ benar-benar banyak aktor aktris gede juga, dan itu pengalaman yang gak aku lupain kayak Iya. karena aku ketemu kayak Rio Dewanto, gede-gede banget, kayak aktor-aktor yang udah sangat profesional gitu. Iya, yang Dan senior ya. iya senior, dan latihannya juga lama, dan aku dapat banyak pengalaman dan link juga di sana gitu. Dan kangen sebenarnya, pengen lagi. Ayo dong, Karena siapa tahu kita sekarang bisa satu panggung. makanya, kamu suka juga emang? Aku kan teater musikal juga. Kamu ada link gak? Aku ada link, tenang aja, nanti aku rekomendasiin bener nih. Makasih ya. Iya. Aku pengen, beneran pengen, karena Ayo dong. udah lama, terus kan sekarang lagi naik banget, Bener. lagi naik lagi. Iya. Jadi kayak aku pengen banget. Makanya. Tolong ajak-ajak ya. Let's go. Terakhir Oke. tuh aku interaksi sama polarisasi. Aku suka banget. Iya. Jadi kemarin itu aku sempet audisi juga polarisasi, cuma aku berhalangan, jadi aku gak lanjut. Ah, sayang banget. Padahal itu tapi seru Kamu banget sih. polarisasi 1 atau 2? Aku 1 dan 2. Leg 1 dan leg 2. Aku kemarin ikut yang 2, hampir. Oh gitu. Tapi karena akunya berhalangan kemarin di audisi keberapa aku gak bisa datang. Ya. Terus kayak ya udah deh, mungkin belum ini. Nanti next Nanti next ya. Next ya. Karena seru banget, bener-bener apa ya, ketika ada talenta, apalagi Kezia tuh kan juga multi talented juga gitu. Kamu Sih. triple threat, semuanya bisa Waduh. gitu kan. Jadi
pasti oke banget nih ketika join teater musikal. Amin ya, semoga kita bisa Amin, satu iya, panggung ya pengen nanti banget, ya. pengen banget. Sampai bertemu. Sampai bertemu, see you on top. Asik. See you on top. See you on top parah. Oke, tapi ada gak sih musisi yang pengen kamu ajak collab? Tadi yang menginspirasi kamu dalam bermusik Teh Yura salah satunya gitu. Tapi yang ingin diajak collab ada gak sih? Tetap Teh Yura sih. Tetep ya? Pengen banget aku. Iya. Kayak wah, karena dulu pas di The Voice Kids itu aku kan masuk tim Coach Tulus dan itu kan ada yang kayak coach tambahan gitu yang artis juga. Teh Yura. Oke. Waktu itu. Jadi Teh Yura sama Coach Tulus. Jadi waktu itu makanya dari situ aku udah langsung kayak karena orangnya baik banget gitu. Maksudnya di on screen gitu sama off screen itu sama. Jadi kayak baik banget gitu, makanya aku pengen sih. Bener-bener. Wah, amin ya. Kita doakan ya semoga KJ juga bisa nih kolaborasi musik bareng Teh Yura. Amin. Tapi sebenarnya kiblat musik kamu tuh arahnya kemana sih, KJ? Nah, aku tuh sebenarnya bukan gak suka galau sih. Aku kan emang suka galau, cuma aku memang suka galau. Aku suka itu. Gak gitu, cuma maksudnya awal lagu aku itu kan kebetulan naiknya tuh yang maksudnya genrenya agak pop ballad ya. Jadi ya memang aku mengikuti gitu. Tapi sebenarnya aku tuh agak suka lagu-lagu yang mid gitu sih. Oke, ya. Jadi lagu-lagu yang agak semi gitaran, yang mid atau yang semi-semi R&B gitu. Wih, aku suka. menarik. Iya. Agak jauh dari yang aku rilisin gitu. Cuma ya bisa lah nanti nextnya. Bisa lah. Kalau sekarang sih aku masih keluarin lagu yang pop ballad gitu. Ya nextnya pengen yang happy sih. Iyalah. Karena kalau keluarin galau mulu keikut sedih, bener deh. Bener, makanya kayak ya iya. kita keluarin yang happy nextnya. Nanti. Gak apa-apa, kita tungguin. Pasti KJ bakal terus berkarya. Nah kita tungguin nih. Kita ikutin juga karya-karya kedepannya. Mungkin bakal nyerempet-nyerempet R&B gitu kan kedepannya. Mau banget. Seru banget. Tapi kalau misalkan kita balik ke vokal. Kamu bilang tadi awalnya kamu kan otodidak nih. Nah setelah itu apakah kamu berarti ikut vocal coaching juga atau gimana nih untuk ngolah vokal kamu? Untuk ngolah harus, karena kan kemarin bukan kemarin. Waktu itu kan maksudnya kayak udah tahu aku punya potensi di nyanyi gitu, ya bisa sebagai musisi gitu. Jadi kayak akhirnya ya mami juga menawarkan gitu. Karena kan mereka support nih sebagai orang tua. Kayak mau gak coba les gitu. Ya aku juga mau, karena kan kita punya dikasih kemampuan, dikasih talenta harus diasah juga. Bener. Jadi akhirnya aku sempat vocal coaching juga gitu. Dengan beberapa gitu. Tapi jujur gak boleh diikutin sih. Dulu aku tuh tipikal yang kalau les vokal, kalau lomba doang. Oh iya, tapi paham kok, paham. Iya, jadi kayak misalkan kalau lagi ada lomba atau sesuatu yang penting baru les gitu. Seminggu sebelumnya datang nih latihan dulu vokal gitu ya. Cuma tetap daily-nya tetap ada lah. Iya, tetap ya vokal warming tetap ya di rumah gitu. Oh gitu. Nah, KJ ini agak intermezzo sedikit. Oke. Aku dengar katanya kamu sempat juga mengalami fase dibully, benar ya? Betul. Itu apa nih akhirnya yang mungkin ngefek untuk kehidupan kamu setelah fase itu? Oke. Jadi dulu tuh ya sebenarnya ini permasalahan yang zaman sekarang banyak yang terjadi lagi. Banyak sih ya. Iya, jadi ini tuh kejadiannya pas aku SMP SMA. Jadi waktu SMP itu aku pernah mengalami itu dan dilakukannya sama teman-teman terdekatku. Jadi dulu tuh geng-gengan, tau gak sih? Ngerti, circle-circlean kan? Circle-circlean. Terus ya sebenarnya masalah itu karena aku tuh dari SD, SMP, SMA itu selalu pindah sekolah by the way. Oh gitu. Iya, jadi kayak gak pernah yang SMP, SMA menetap di satu sekolah gitu. Dan aku anak pindahan, jadi waktu itu kasusnya tuh karena mungkin ini kali ya namanya anak kecil dulu ada rasa iri atau apa gitu. Jadi intinya aku tuh berenam dan mereka itu ada yang suka di musik juga, ada yang suka nyanyi juga. Ya begitulah, karena aku anak baru masuk, terus aku yang lebih baik dipakai dibandingkan beliau gitu waktu itu. Cuma ya udahlah, masalah kayak gitu ya. Singkat cerita, itu memang terjadi di SMP dan SMA dengan orang yang sama by the way. Dengan orang yang sama? Iya, dengan orang yang sama. Oh berarti itu ya ada maksud tujuan, berarti memang dia sirik sama kamu? Iya, waktu itu sampai di tahap satu sekolah juga tidak mau sama aku sih. Karena kan
tipikal anak sekolah yang kalau misalkan satu lagi ada masalah pasti nggak mau dideketin kan. Iya benar-benar. Takut Kehasut kena ya jadinya. juga, iya ya namanya kena hasutan dan itu terjadi sampai SMA dan Iya. itu lumayan titik terendah aku masa-masa sekolah. Oke. Karena waktu itu aku sempet, aduh kena mental kali ya bisa dibilang ya, karena waktu itu sempat momen dimana aku gak keluar kamar lah, gak sadar diri, bahkan gak mau masuk sekolah berhari-hari sampai kayak gitu sih. Karena takut ya? Karena waktu itu kena ancaman juga, maksudnya kayak dimasukin ke grup gitu, terus kayak disurutin gitu-gitu. Astaga, serius? Bener, iya kayak gitulah. Aduh. Cuma ya singkat cerita dari ya cerita itu malah mungkin aku yang dulu aku menganggap itu sesuatu yang sangat negatif gitu, yang sangat ya pengaruhin aku. Sebenarnya sampai sekarang tuh ngaruh. Aku tuh dulu extrovert by the way. Oh gitu? Iya, aku dulu extrovert yang aku suka bercerita sama orang-orang gitu. Tapi jujur dari kejadian itu yang membuat aku jadi ini kayak gini aku bisa ngobrol sebenarnya gitu. Cuma aslinya aku bukan tipikal yang bener-bener ngobrol sama orang nyapa duluan, enggak. Bukan tipe sekarang yang open book gitu ya? Iya, sekarang tuh kayak kebentuknya jadi lumayan diem sih. Ya karena banyak takutnya, ngerti gak sih kayak ntar dijudge lagi gak ya, ntar ini lagi. Jadi lumayan ke bawah situnya, tapi positifnya adalah ya dari kejadian itu bisa ngebentuk aku yang sekarang. Aku ngerasa dari situ mental aku jauh lebih kebentuk, jauh lebih kuat juga dan aku percaya itu bagian dari proses yang memang diizinin Tuhan buat terjadi juga. Karena di dunia musik pun di sekarang pun lebih gelap dong. Iya. Dan dibanding dunia SMA ya atau setelah sekolah aku merasakan banyak masalah, banyak ya proses lain juga yang terjadi sekarang kayak yang kemarin tuh ternyata nggak ada apa-apanya ya. Memang harus melewati proses itu sehingga aku bisa kuat jadi Kezia yang sekarang melewati proses yang sekarang gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa bersyukur sih kalau ingat itu kayak oh ya emang harus terjadi itu ya bersyukur karena aku bisa jadi lebih kuat, bisa jadi ya pola pikirnya jauh lebih dewasa akhirnya dan dari situ pun aku belajar untuk menjadi orang yang lebih bodoh amat. Oh iya. Jujur ya setelah itu aku langsung mikir kayak ternyata jadi orang yang bodoh amat itu penting, gak peduliin omongan orang itu penting. Jadi nonchalant sedikit-sedikit tuh nggak apa-apa loh iya, gitu kayak ya. nggak ya udahlah nggak perlu dengerin orang, nggak boleh apa, yang penting ya udah. Dan mungkin ini jadi blessing in disguise juga ya. Ketika mungkin satu trajectory dalam hidup kamu yang mungkin punya trauma tersendiri gitu ya, nempel sampai sekarang gitu. Jujur sempat trauma, sempat yang ini aku juga bersyukur sih aku di tahap sekarang yang kalau ngomongin ini udah biasa aja gitu. Karena di beberapa tahun yang lalu bahkan mungkin 2 tahun yang lalu aku kalau misalkan ada yang tanyain tentang ini gitu, bahkan misalkan diundang dimanapun aku bisa nangis masih. Karena mungkin masih keinget semuanya gitu kan. Cuma ya bersyukurnya ya ternyata aku udah damai beneran gitu. Udah damai beneran kayak. Dan aku sudah menerima semuanya gitu. Dan tidak menganggap itu sesuatu yang buruk jadinya. Semua balik lagi ke mindset sih. Ke mindset dan bagaimana kita bisa mengolah rasa sakit itu. Benar. Karena kan outputnya itu yang terpenting sebenarnya untuk kita sendiri. Apakah kita bisa menerima fase-fase yang mungkin kelam dalam hidup kita. Menjadi negatif atau positif nih kita terimanya. Bagaimana gitu kan. kita meresponi lah itu. Exactly. Nah tapi walaupun itu kita tetap tidak mendukung adanya pembulian ya. Bener, gitu. Jangan guys. Jangan, karena itu benar-benar ngefek ke orang lain. Mental. Mungkin orang yang ngebully dia bisa statute of limitation lewat aja gitu. Tapi untuk orang yang dibully itu bisa kena bahkan mungkin seumur hidupnya dia. Benar. Gitu. Dan itu, karena waktu itu kejadiannya pun itu tuh bully bukan yang physically ya, tapi lebih ke mental. Jadi karena kasusnya ini adalah teman-teman dekat gitu, satu circle, jadi kita semua tahu kekurangan masing-masing lah ya, ya kan. Jadi akhirnya ya udah karena mereka tahu mentalku lemah yang diserang itu. Dan jangan dianggap sepele loh teman-teman, maksudnya yang kayak bully mental itu karena itu ngaruhnya tuh sampai kita udah gede. Bener. Ngaruh banget yang bener-bener ngubah hidup banget gitu. Ya untungnya kalau misalkan orangnya tuh bisa ngambilnya ke arah yang positif gitu, bisa jadi perubahan yang baik. Tapi kalau yang jadi trauma dan luka sampai ke dewasa itu kan juga jadi murung, jadi punya social anxiety juga. Makanya. Banyak sekali faktor-faktor yang akhirnya ngefek ke orang lain. Benar, gitu. Makanya jangan dilakukan ya. Jangan dianggap bercanda karena banyak orang tuh menyepelekan kayak itu.
ini masalah anak kecil. Karena dulu aku kayak gitu. Maksudnya ada beberapa orang-orang dewasa yang menganggap itu masalah anak namanya kecil. anak-anak gitu ya. Iya, namanya anak-anak itu biasa lah gitu. Tapi nggak bisa kayak gitu. Kayaknya kita nggak bisa jadi enabler untuk Benar. masalah-masalah kayak gitu ya. Benar. Tapi apa nih mungkin yang ingin kamu sampaikan ke orang-orang di luar sana yang juga pernah ngelewatin fase yang sama kayak kamu, dibully, terus juga dapat ejekan dari orang lain dan mungkin ngefek ke kehidupannya dia, apa sih yang mungkin bisa kamu sampaikan untuk mereka? Mungkin dari aku ya, iya semua balik lagi ke mindset. Kalau aku pribadi, aku akan menganggap itu semua proses gitu dan percaya aja bahwa apapun yang dialami sekarang itu yang nggak mungkin terjadi secara kebetulan, itu pasti memang udah diizinkan terjadi dan percaya bahwa kedepannya akan ada kebaikan yang jauh lebih besar lagi di kehidupanmu gitu. Jadi ya gak perlu takut, gak perlu khawatir, gak perlu langsung mikir kehidupannya akan seburuk itu ke depannya, tapi enggak, lihatlah aku sekarang aku bisa kayak gini kan. Maksudnya kayak itu proses yang diizinkan gitu. Kalau kamu nggak ngelewatin itu ya kamu nggak bisa jadi diri kamu yang jauh lebih kuat. Jadi tetap jalani hidup kamu sekeras mungkin gitu. Tetap semangat, tetap lewatin aja dan jadilah orang yang bodoh amat. Yes, itu dia ya. Everything happens for a reason ya. Benar. Semuanya ada alasannya, semuanya ada hikmahnya ibaratnya gitu dalam hidup kita. Tapi selama kamu mungkin melewati ups and downs, obstacles dalam hidup dan mungkin karir kamu juga gitu. Siapa sih support system terbesar kamu sebenarnya? Orang tua nggak sih, nggak jauh-jauh ya. Maksudnya dari orang terdekat gitu. Dan pastinya Tuhan juga sih. Itu yang paling utama gitu. Kayak yang paling menguatkan aku itu sih. Karena ya bagaimanapun manusia mengecewakan. Kita nggak bisa berharap sama manusia. Tidak bisa terlalu benar-benar ya itu sih baik lagi ya mengharapkan manusia, mengharapkan orang itu bisa membahagiakan kita atau bikin kita tenang itu nggak bisa ya. Jadi balik lagi ke Tuhan sih. Itu yang menenangkan, yang memberikan damai gitu. Benar-benar. Dan juga support sistem dari orang tua tuh sangat apa ya, membantu kita untuk bisa karena bagaimanapun mereka yang paling tahu kita gitu kan. Jadi dan aku tuh selalu bilang ya, support system dari orang tua itu merupakan privilege yang tidak semua orang punya. Benar lagi. Gitu. Apalagi ketika kita di industri entertainment yang dimana mungkin masih banyak orang-orang di luar sana yang berpikir bahwa industri ini bukan pekerjaan yang pasti gitu kan. Benar. Yang pasti tuh ya yang ngomong kayak gitu. Ya apa namanya occupation yang ya kantoran, yang apa yang pendapatannya jelas tiap bulannya dan sementara kita kan passive income ya. Passive income dan sementara kita kan based on project gitu kan. Nah, jadi ketika kita punya support system dari orang tua tuh it's a huge privilege juga dong. Of course. Ya, makanya kayak hari ini bersyukur mami aku ikut hari ini. Iya, ada di sini. Ada papaku juga di sini. Oh wow. Halo. Halo mami. Iya, jadi memang support system dari orang tua itu penting banget gitu ya. Tapi kayaknya keseruan kita ngobrolnya ya. Kita bakal masuk ke games dulu nih. Wow. Kita bakal masuk ke Ada 3 things. Games apa nih? Jadi 3 things ini aku bakal nanyain 3 hal. Nanti kamu sebutin 3 hal. Ada 3 pertanyaan. Gitu. Aku deg-degan deh. Enggak, it's okay. Okay. Kita tenang aja, kita relax gitu ya. Jadi gamesnya itu kayak, misalkan aku nanya Kezia, sebutin 3 hal yang apa nanti kamu jawab. Oke. Gitu. Alright, kita masuk ke 3 things. Woo! Alright, Kezia Kathleen, first question. 3 musisi yang ingin diajak kolaborasi. Waduh, 3 ya yang sekarang aku kepikiran. Ya tadi balik lagi ya 1, bisa gak Yura Yunita? Oh gak bisa katanya. Oh gak bisa. Oke, Teh Yura ya 1 ya. Iya Teh Yura, terus sebenarnya banyak lagi yang aku mau ya. Luar negeri juga gak apa-apa loh. Tinggi ya. Gak apa-apa, kita kan aim higher. Bener. Bisa gak Lauvi? Oh boleh, amin. Gila sih, keren banget sih itu ya. Amin sih, tapi bisa sih pasti. Iya kan sangat bertalenta ya. Mirip-mirip kan sama kayak Teh Yura, ini kan. Bener. 1 lagi. Mikir. Sorry, mikir. Itulah mikirnya musisi seperti itu teman-teman. Ada vibranya gitu ya. Tunggu ya, 1 lagi. Ini aja kali ya, Kak Elo kali ya, pengen Kak Elo. Amin ya, kita doain ya, semoga bisa berkolaborasi. Alright, next question. 3 hal yang paling kamu suka dari diri kamu. 3 hal yang aku suka dari diri aku. Waduh. Misalkan. Kok susah ya? Kenapa lebih susah berpikir ini? Misalkan aku suka, aku telaten atau aku suka, aku apa gitu.
Oh, Kompetitif misalkan. aku tuh tipikal ini sih, prepare semuanya. Aku suka semuanya tuh di-prepare dulu baru aku jalanin. Oh Apa ya ya. dibilangnya ya? Iya. Ngerti Kamu gak sih? ngerti. Jadi kamu harus ngerasa Aku kalau ready iya, aku untuk kalau ngelakuin iya, aku sesuatu. juga ya, aku tipikal kayak Mm-mm. gitu. Terus well prepare ya berarti ya? Yeah, well prepared. Well prepare, terus aku agak perfeksionis sih. Perfectionist. Perfeksionis, cuma I hope orang bisa menanggapnya in a good way. Iya. Ya, in Iya. a good way. Terus apalagi satu lagi ya? Kenapa aku selalu nge-stuck di satu ya? Satu Di ketiga ini selalu nge-stuck. Satu terakhir, ini yang aku suka ya. Mm-mm. Ini buruk gak ya? Apa tuh? Selalu terlihat bahagia di depan orang lain. Tapi itu kan menjadi coping mechanism sih Iya menurut sih. aku. Itu tanda kamu ingin terlihat kuat. Benar. Jadi dalam apa ya? Jadi dalam, Iya. bener sih. Tapi itu hal yang kamu suka, ya nggak apa-apa dong, sah aja. Ya, aku suka-suka aja sih, Mm-mm. karena kayak menurut aku kesedihan itu tidak harus diumbar aja. Iya. Kayak aku pengen jadi orang yang selalu menyebarkan positive vibes Mm-mm. ke orang sekitarku, makanya aku gak mau mengeluarkan itu. Yeah, that's nice. Kadang kita perlu embrace sisi vulnerable, tapi bukan berarti kita harus menunjukkan segala macam emosi di depan semua Betul. orang gitu. Tapi balik lagi bukan berarti aku tidak memvalidasikan semua perasaan sedihku. Oh pasti. Tapi tuh maksudnya pas sendiri aja gitu. Mm-mm. Tapi kalau misalkan lagi sama orang-orang, kayak aku ngerasa orang lain tidak harus tahu Iya, itu. bukan tempatnya gitu Bukan ya. tempatnya, benar. Nice. Alright, last question. 3 lagu yang lagi sering didengerin. Waduh, Susah nih. 3 lagu. Aku tuh sebenarnya aku suka banget sama Okay sih. Kamu tau gak sih Okay? Oh, Okay tahu. Iya. Aku lagi suka lagunya mereka yang Cinta Begini, tahu gak? Cinta Begini. Itu sama Adrian Khalif. Oh, oke. Ada judulnya Cinta Begini. Terus yang kedua aku lagi dengerin karena BTS mau datang lagi. Nah, mau konser. Aku lagi on repeat albumnya yang Arirang. Oh, yang baru ini ya berarti ya? Iya, benar. Karena besok nih mau war nih, doain ya. Aduh, semangat. Pasti bisa, semoga dapat tiket ya. Terus satu lagi, jujur aku lagi denger lagunya Rohani satu lagi. Oh, karena apa-apa. kayak menurut aku menguatkan gitu. Ini harus dikasih tahu nih. Boleh. Jadi yang ini lagu yang menjadi kekuatan juga sih. Judulnya tuh, ini bahasa Inggris, judulnya Jesus at the Center. Jadi kayak Tuhan itu yang ada di center of our life gitu loh. Jadi kayak dia yang ngelit semuanya gitu. Dan itu lagi relate mungkin di fase hidup kamu. Iya, lagi relate. Oh gitu. Alright, tepuk tangan dong buat Keisha. Itu 3 things-nya. Nah. Oh, udah selesai? Sudah. Oh, karena 3 doang? 3. Nah, selamat sudah bisa relax. Makasih ya. Udah lulus ya? Sudah lulus dari segmen 3 things ya. Alright, nah aku mau ngebahas tentang karya yang baru kamu rilis nih. Yang baru kamu remake. Kamu mau tebak lagi? Aku mau tebak. Apakah judulnya Cinta? Oh, Love. Oh, Love. Iya, itu dia. Jadi Keisha baru aja rilis lagu yang di remake sama dia yang berjudul Cinta dari karya Teh Meli. Betul. Teh Meli Guslow ya. Nah, gimana tuh akhirnya kamu bisa mendapatkan opportunity ini nih? It's a huge opportunity. Iya, aku juga senang sekali bisa dapat kesempatan menyanyikan lagu yang sungguh luar biasa. Benar. Sungguh luar biasa tuh artinya bagus dan sulit. Nah, sulitnya jangan lupa itu. Karena lagunya sulit banget gitu. Iya. Dan sebenarnya awalnya memang balik lagi ya memang dari Tuhan ya gitu. Karena emang aku tiba-tiba dikontak. Jadi kebetulan aku tuh remake untuk ini original soundtracknya sinetron gitu. Jadi akan dipakai di sinetron gitu. Dan aku kaget sih ternyata yang aku akan nyanyiin tuh lagunya Teh Meli. Jujur deg-degan. Aku deg-degan gak sih? Pasti kayak aduh gimana nih karena lagunya udah masterpiece gitu ya. Makanya, udah semua banyak orang udah tahu. Udah menjadi apa ya ibaratnya rumah untuk orang-orang gitu ya. Betul. Ketika ingin nostalgia dengan Dan lagu lumayan itu. pressure buat aku karena itu lagunya pertama susah, takut dibandingkan juga sih. Iya benar. Karena kan waktu itu nyanyi Teh Meli sama Kak Krisdayanti kan. Jadi wah, itu dua-duanya diva. Iya. Betul kan. Jadi kayak wah, itu pressure juga buat aku. Cuma ya akhirnya aku berani juga mengeluarkan lagu itu dengan versiku juga gitu. Oh gitu. Ya seneng sih bisa dapat kesempatan itu karena itu pertama kali juga aku isi lagu buat ya kayak soundtracknya sinetron gitu. Itu experience pertamaku juga. Jadi aku senang. Nice. Dan senangnya juga waktu itu langsung di notice juga sama Teh Melinya. Jadi nah itu gimana tuh? Iya, jadi reaksinya? setelah aku
rilis terus pasang di Instagram gitu. Tiba-tiba langsung di-repost, langsung di DM juga gitu dan di-follow back. Wah, Bayangkan di-follow back sama Teh Meli. Aku wah jujur gak gokil. kepikiran, Iya maksudnya ya. ya aku tidak berharap sampai di-follow back lah waktu itu ya, karena kan kayak beliau sudah besar sekali, udah Bener. artis yang sangat senior gitu Iya. kan, kayak tiba-tiba di-follow, kayak itu sebuah kehormatan dan seneng sih Iya. punya pengalaman itu gitu. Apa sih part yang paling challenging selama proses, mungkin proses rekaman kali ya? Kamu pertama kali kulik lagunya gitu, terus juga proses rekamannya apa nih yang paling challenging? Yang paling challenging jujur nyanyiin lagunya sih. Lagunya ya? Iya, Ada karena nggak part paling challenging menurut kamu? dari awal sampai akhir. Dari awal semuanya teman-teman. Semuanya. Karena lagunya padat banget, Heeh. nadanya tinggi dan feel-nya harus dapat, karena lagu itu harus mainin feel banget gitu. Karena Iya kalau sih. enggak nggak dapet. Iya benar. Karena lagunya wah melodiesnya juga naik turun, terus kayak depannya rendah banget. Jadi Iya. kayak secara range-nya juga luas gitu. Di chorusnya juga tinggi. Dan itu challenging juga buat aku. Jadi kayak beberapa hari sebelumnya juga aku benar-benar meresapi dengerin lagunya terus, berusaha mengerti lirik-liriknya karena lirik-liriknya juga sangat luar biasa gitu. Benar. Nggak seperti lagu-lagu kita yang zaman-zaman sekarang yang bisa bahkan pakai bahasa daily gitu. Kalau yang lagu cinta ini kan lumayan yang memang benar-benar dalam banget, Dalam. kayak puitis lah istilahnya gitu kan. Oh gitu. Tapi kalau dari kamu sendiri memaknai lagu cinta ini seperti apa sih? Kalau lagu ini tuh lebih ke berharap tetap ada orangnya kali ya, dan berharap gak kehilangan orang itu gitu. Mungkin bisa aja masih dalam hubungannya tapi mungkin udah di ujung atau apa, atau nggak tahu arahnya atau gimana. Kalau aku sih sebenarnya nangkepnya gitu sih. Oh iya. Karena memang lagu ini tuh. Karena ada kata-kata bertanyanya kan di situ. Iya, benar. Tapi ada nggak hal yang berbeda yang mungkin kan ini remake dari karya Teh Meli Guslow dan juga Krisdayanti gitu, Mimikade yang besar banget. Nah, ada nggak hal yang mungkin kamu masukin elemen-elemen yang berbeda ke dalam lagu ini? Mungkin dari segi aransemen dan cara nyanyiinnya juga kali ya. Oke. Jadi kalau versinya Teh Meli sama Kak Krisdayanti itu kan memang yang lebih powerful, yang lebih emosional, yang lebih bener-bener, iya memang bener nonjok banget Iya. gitu. Kayak nusuk banget Iya, gitu nah ya. kalau yang versi aku banget memang lebih ke dia tuh lebih pianoan doang, lebih sendu. Oke. Lebih sendu, terus cara nyanyinya juga aku banyak pakai falset dan head voice. Iya. Jadi kayak sebenarnya seneng sih akhirnya aku punya lagu yang bisa mengeluarkan apa ya namanya, bisa dibilang sisi-sisi klasiknya aku keluarin lagi. Iya benar. Seriosanya tuh jadi ada lagi gitu. Karena Iya. memang selama ini kan kalau lagu pop ballad ya udah nyanyi lagu pop gitu. Tapi kalau di lagu cinta ini aku bisa memakai teknik itu lagi gitu. Seneng sih. Oh iya, Kayak, akhirnya ya. iya, like finally. Bener-bener, wah seru banget nih. Nah, menurut kamu lagu cinta ini kira-kira cocoknya tuh didengerin pas fase apa sih? Atau lagi ngapain sih? Hujan-hujan mungkin ya. Hujan-hujan. Lagi galau, Atau lagi lagi sambil nyetir sendiri. bener. Aduh, kebayang. Iya, kayak bener-bener yang sambil makan Indomie juga bisa sih. Bisa. Kayaknya lagu ini bisa didengar dengan perasaan apa aja ya. Bener, iya kayak kalau lagi fase bimbang. Bener. Iya kan? Kayak misalnya lagi denial. Nah, Kamu pasti denial. aku udah lewat fase ini. Keren kataku mah. Ya kan kalau Oke, lagi iya bener. denial kayak Iya, gitu. Lagi bisa, fase-fase kayak gitu menurut aku cocok sih. Iya. Dengerin ya. Dengerin, jangan lupa. Dengerin ya, Nah, dengerin. makanya boleh dong promo ini. Lagu cinta bisa didengerin di mana? Terus juga music videonya kapan nih? Kamu ada rencananya? Semoga ya ditunggu ya. Ditunggu ya? Iya, semoga ditunggu aja. Nah, kalau sekarang sih bisa denger di Spotify sih. Di Spotify. Masih di Spotify. Oke, nah jangan lupa tuh didengerin lagu Cinta remake dari Keisha Kathleen di Spotify. Yes. Apa di all digital streaming platform? Apa Spotify So aja? far masih di Spotify Masih di dulu. Spotify dulu. Iya, karena gini, karena kebetulan aku kan memang udah rekaman duluan dan aku udah rilis duluan, dan sinetronnya itu belum muncul lagi, maksudnya belum gitu. rilis lagi Iya. gitu. Jadi harus tunggu sinetronnya bener-bener keluar, baru akhirnya mungkin nanti di digital platform dan ada MV-nya nanti. Baru di blast dan ada music videonya. Wah, betul. ditungguin nih ya music videonya juga. Cinta dari Keisha Kathleen. Boleh dong Keisha nyanyi sedikit aja. Mungkin refnya lagu Cinta. Mami, aku deg-degan tau kan nyanyi lagu ini. Kakak akan menyanyikan lagu Cinta. Cinta. Cinta
tegarkan hatiku. Tak mau sesuatu merenggut engkau. Naluriku berkata tak ingin terulang lagi kehilangan cinta hati bagai raga tak bernyawa. Gokil, Kezia Kathleen dengan lagu Cinta. Boleh dong Kezia kata-kata hari ini buat penonton podcastnya Alvin. Kata-kata hari ini, oke mikir dulu ya. Boleh gak apa-apa? Tiba-tiba ada kata-kata hari ini ya, gak baca lagi tadi. Kata-kata hari ini dari aku, tetaplah jadi orang baik walaupun di sekitarmu banyak orang jahat dan jahatin kamu. Nice, boleh dong tepuk tangannya buat Kezia Kathleen. Kezia, thank you so much for coming. Udah, Thank you so udah much. selesai. Seru banget ngobrol bareng Kirain Kezia. masih ada 2 segmen lagi. Masih ada segmen apa? Kita lanjut aja nih sampai pagi. Thank you so much for Aku coming. yang terima kasih loh udah di-invite di sini, gak berasa ngobrol sampai gak minum aku. Iya, sampai gak minum loh, gokil. Masih penuh. Iya, wah seru Saking banget. serunya, terima Seru kasih banget. banyak. Thank you so much Kezia, dan thank you so much juga buat teman-teman podcast Alvin yang udah nonton episode hari ini bareng Kezia Kathleen. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga. Komen kira-kira bintang tamu siapa lagi yang perlu gue undang Kezia down Kathleen. below. Kezia Kathleen lagi juga boleh ya. Boleh. Alright, jadi thank you so much for watching and I'll see you next week. Bye-bye.